kerjakan dulu bentuk kolomnya ini, ya. Bentuk kolomnya ini itu sudah sesuai dengan soal atau belum. Jadi tidak boleh pada saat mengerjakan lalu kolomnya ditambah-tambah, itu nggak bisa. Ya, kolomnya ditambah-tambah nggak bisa. Baca soal dulu, sesudah itu dibuatkan kolomnya. Di sini Ibu sudah di soal, Ibu sudah membuatkan kolom. Apa saja yang harus dibuat? Yaitu kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang, utang pendapatan, dan modal. Yang terakhir itu adalah keterangan. Ya, yang terakhir itu adalah keterangan yang dipakai untuk mencatat uang yang masuk ke modal itu dari mana. Seperti itu. Uang yang masuk dari modal itu, uang yang masuk ke modal itu dari mana? Paham anak-anak? Paham, Ibu. Tolong ya, dicatat ya, dicatat. Sesudah kolom dibuat, sekarang kita lihat tanggal 1. Tanggal 1, Bu Silva, pemilik salon, memiliki catatan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, menginvestasikan uang tunai 5 juta, piutang 1.200.000, perlengkapan 2 juta, peralatan 4 juta. Nah, di sini tidak ada kata modal, ya. Tetapi kamu harus mengartikan kata-kata menginvestasikan. Itu adalah artinya masuk ke modal. Seperti itu. Bagaimana? Paham anak-anak? Yuk. Ya. Kalau tidak diikuti dari awal, yuk terserah. Jadi tanggal 1 uang tunai 5 juta, ini ditulis 5.000 karena kalau ditulis jutaan tidak cukup. Ya. Lalu piutang 1.200.000, ya. Perlengkapannya 2 juta. Ibu maaf, kameranya kurang ke atas. Oke, jelas? Halo? Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, kasnya 5 juta, piutang 1.200.000, perlengkapan 2 juta, peralatannya 4 juta. Nah, sudah. Semuanya ini yang nggak ada di strip. Strip seperti itu. Nah, supaya berimbang, maka modal dicatat. Nggak nyampe sampai sini. Modal kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Ya, jadi semuanya dijumlah supaya rumus ini sama dengan ini bisa, ya, bisa membuktikan kalau ini adalah benar, ya, persamaannya. Jadi 5, 6,
8.12. Jadi modalnya adalah 12.200. Karena ini uangnya masuk ke modal, diberi penjelasan investasi. Seperti itu. Yuk, silakan. Mengerti nomor 1, anak-anak? Ya. Investasi itu menjelaskan bahwa uang yang ada di kolom modal 12.200 itu adalah investasi. Jadi diulang. 5.000 ditambah 1.200 ditambah 6. Iya, 12.200. Bagaimana? Satu-satu saja anak-anak. Paham belum? Halo? Bu, ulang, Bu. Ulang. Sudah dibuka soalnya, Nak? Sudah, Ibu. Ya. Bentar. Ya. Jadi, tanggal 1 itu soalnya kan Bu Sylvia pemilik salon memiliki tanggal 1 menginvestasikan uang tunai. Ya. Uang tunai itu sama dengan kas. Isikan uangnya ke kas. 5 juta. 5 juta diisikan 5.000. Karena kolomnya nggak muat. Ya, kolomnya tidak muat. Jadi supaya rapi itu harus ditulis dalam ribuan. Ya. Dalam ribuan. Jadi uang tunai 5 juta itu dimasukkan ke kas. Ini. Lalu piutang 1.200.000. Masukkan ke piutang uangnya. Lalu perlengkapan 2 juta, masukkan ke kolom perlengkapan. Peralatan 4 juta. Sudah, titik. Sewa, utang, dan utang pendapatan tidak ada. Karena di soal tidak ada. Gitu. Kalau di soal tidak ada, ya tidak bisa. Harus dikosongin. Nah, kenapa modal itu diisi? Padahal di soal tidak ada modal. Tapi modal itu adalah diartikan dari kata investasi. Seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan, Nak? Tidak, Ibu, udah jelas. Ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu diisikan kemana? Dibayar sewa ruko 2 bulan yang akan datang. Yo. Kalau bayar ruko, apa yang terjadi, Nak? Ayo, silakan. Kasnya berkurang ya, Bu? Ya, betul. Siapa nih suaranya? Bilkis, Bu. Ya, Bilkis. Kasnya berkurang, terus harus seimbang. Yang satu lagi diisikan di mana? Sewa ya, Bu? Ya, betul. Jadi dibayar. Anak-anak, kata-kata dibayar itu menunjukkan
kalau uang kas berkurang. Gitu. Jadi uang terus 2 bulan yang akan datang itu maksudnya dibayar di muka, ya. Jadi uang kas berkurang 3 juta. Di sini 3 juta, tapi sewanya tidak. Ya, seperti ini. Jadi kalau satu berkurang, satunya bertambah. Lalu yang tidak ada transaksi diberi straight. Seperti itu. Ya. Lalu dijumlah. Karena ini sudah 2 transaksi, jadi dijumlah. 5 dikurangi 3 menjadi 2.000. Ini 1.200. 3.000. 2.000. Ini 4.000. Ya, ini diteruskan menjadi ini tidak ada transaksi seperti ini. Ya, merah. Ya. Dari sini, yuk, silakan ada pertanyaan. Ardi tanya. Nggak ada Ibu. orang. Ayo, Ardi ngerti nggak? Rizky? Belum paham yang di bawahnya, Bu. Yang di bawahnya, yang di bawahnya yang nomor mana? 2. Nomor 2, Bu, masih agak kagok. Kenapa? Nggak ngertinya di mananya? Penjumlahannya gitu, Bu. Penjumlahannya ini tanggal 1 transaksinya 5 juta. Tanggal 2 transaksinya kasnya berkurang 3 juta. Jadi tinggal saldonya 2 juta. Ini yang merah bukan transaksi. Tapi ini adalah saldo. Ya. Yang merah ini adalah saldo, bukan transaksi. Jadi ini saldo semuanya saldo. Yuk, Ardi dijumlah. Hartanya ada berapa, Ardi? Jumlah itu harta. Halo? Luffy? Iya, Bu. Ayo, nak. Tanya, nak. Nggak ada, Bu. Titania? Kenapa, Bu? Ayo, tanya. Ada pertanyaan, Titania? Enggak, Bu. Ya. Maksudnya keterangan biaya atau dibagi muka begitu? Oh, ya, ya. Tidak, Sahwa. Karena nomor 2 itu uang tidak uangnya tidak mempengaruhi modal, gitu. Jadi, kalau transaksi itu mempengaruhi modal, baru diberi keterangan. Tapi kalau tidak mempengaruhi modal, nggak usah. Begitu, Sahwa. Ya, ya. Oke, terus.
Silakan ada pertanyaan. Yasin, Muhammad Yasin, Iya, Bu. ayo bertanya. Enggak, Bu. Ayo, ya. Kalau belajar akuntansi, Ibu lebih suka banyak pertanyaan, ya. Jangan tidak bertanya. Ditulis aja itu nggak berguna, ya, tidak berguna. Jadi harus benar-benar ngerti. Ya. Sekarang tanggal 3 diterima pendapatan dari perawatan rambut, ya. Karena soal ini adalah soal salon, ya. Karena Bu Silvi ini adalah pemilik salon. Maka karena pemilik salon, dia mendapatkan pendapatan dari perawatan rambut sebesar 800 dari yang seharusnya 2.100.000. Jadi maksudnya itu begini. Marwah datang ke rumah Feby. Ya. Feby punya salon, ya. Karena Marwah dan Feby sudah sama-sama kenal, maka pada saat Marwah perawatan, itu uangnya kurang nggak masalah, begitu. Bagaimana, Nak? Paham maksud saya? Feby, paham? Paham, Bu. Marwah? Paham, Bu. Jadi, sebenarnya pendapatan salonnya berapa, Nak? Ayo. Jadi, pendapatan salon itu seharusnya berapa? 2.100.000. 2.100.000. Itu pendapatannya. Tapi yang diterima melalui uang kas itu berapa? 800. Nah, pinter. Berarti uang kasnya di sini ditulis 800. Lalu piutangnya berarti berapa? 2 juta. 2.100.000 dikurangi 800, 300 ya. Halo. 4. Berapa sih? Enggak, maksud saya 1.300.000 ya, ya. Satu yang dimasukkan kas itu adalah 800, yang masuk piutang adalah 1.300.000. Ini semua strip. Ya. Ini strip ya. Lalu di kasnya ditulis 1 di kasnya 2.100.000. Ini keterangannya pendapatan. Kelihatan anak-anak tulisan ini? Kelihatan, Ibu. Ya. Jadi sesudah sesudah transaksi, sekarang digaris lagi. Digaris lagi, ini menjadi 14.300. Ini strip. Ini ada 4 juta. Ini 2 juta. Terus ini menjadi 3 juta, 2.500.000 dan ini 2.800.000. Jadi yang spidol merah itu adalah jumlahnya.
atau saldonya. Di sini ditulis saldo, bukan transaksi. Ya, saldo ini ditulis lagi saldo, seperti itu. Sehingga setiap tanggal harus sama. Coba dihitung, 2.800.000 ditambah 2.500.000 ditambah 3 juta ditambah 6 juta. Nah, sama dengan 14.300. Seperti itu. Widi, silakan tanya Widi. Iya, Bu. Ayo tanya. Berarti kalau misalnya habis udah penulisan kayak gitu dijumlah lagi ya, Bu? Jadiin saldo. Setiap transaksi, Wid. Baik, Bu. Ya, Nah, Bu, untuk penjelasannya itu berarti dari soalnya ya, Bu? Misalnya pendapatan jadi tulisnya pendapatan ya, Bu? ya, itu dari Baik, Bu. soalnya. Terima kasih, Bu. Yuk, sekarang tanggal 4. Tanggal 4 itu namanya diterima uang muka dari rias pengantin. Jadi begini, tadi Feby punya salon, ya, Feby punya salon, lalu keluarga dari Talita itu ada yang menikah. Supaya Feby di tanggal yang ditentukan itu bisa, maka Talita memberikan uang DP. Ngerti, Nak, uang DP? Halo? Talita, ngerti Talita? Oke, Bu. Jadi, Ibu ulangi. Feby mempunyai salon. Lalu ada keluarga Talita yang mau menikah. Nah, karena mau menikah, otomatis dia harus menggunakan salon ini kan, ya. Supaya Feby tidak kerja di salon lain pada waktu yang sudah ditentukan, maka Talita membayar uang muka. Itu. Paham belum, Balkis? Paham, Ibu. Yuk, pelajaran ini ada yang rekam ya? Oke, terima kasih. Sopo? Oh ya, terima kasih ya, Nak. Jadi sekarang kita nomor 4. Nomor 4 diterima uang muka. Jadi diterima berarti tanggal 4 jumlahnya uang muka 3 juta. Tulis di sini ya, Nak. 3 juta. Uang kas bertambah. Nah, uang kasnya bertambah. Terus yang di sisi sebelahnya adalah di utang pendapatan. Ini straight. Kenapa dimasukkan ke utang pendapatan, anak-anak? Kenapa dimasukkan ke utang pendapatan? Ayo. Loh, ada orang kah? Nah, ini saldonya 3 juta, 2.500.000, dan 58. Ya. Nomor 4 dimasukkan sebagai utang pendapatan. Alasannya karena si pemilik salon belum bekerja, tapi mendapat si pemilik salon
belum bekerja tapi sudah mendapatkan pendapatan. Benar, anak-anak? Benar, Ibu. Ya. Jadi si pemilik salon itu belum bekerja. Tapi karena dia sudah menerima uang, maka uangnya itu dimasukkan sebagai utang pendapatan. Ya. Ayo, meskipun direkam kamu harus ngerti. Pinkan, ada pertanyaan Pinkan? Belum ada, Bu. Iya, Cynthia? Bu, maaf, saya mau nanya. Ya, Itu yang 3 juta itu kan dia belum bekerja kan, Bu, tapi dia udah dapat. Itu termasuk DP bukan sih, Bu? nah betul. Sahwa itu DP Sahwa. Jadi misalnya ibu yang punya salon Sahwa. Terus Sahwa bilang, Bu Muji tolongin dong tolongin keluarga saya ada yang menikah supaya tanggal itu saya tidak bekerja di orang lain. Sahwa memberikan DP kepada saya, begitu Sahwa. Bagaimana Sahwa? Paham? Salma, Bu. Salma. Maaf. Paham, Bu. Ya. Nggak kelihatan. Ayo, sekarang tanggal berikutnya. Ibu, papan tulisnya kena pantulan lampu, Bu. Jadi ada angka yang nggak kelihatan. Apa-apa? Balkis? Papan tulisnya kena pantulan lampu. Oh. Berarti nggak usah lampu ya. Kalau begini lebih jelas. Iya, Bu. Amin, Bu. Jelas, Bu. Saya pikir rupanya kamu lebih terang. Bagaimana, Nak? Tidak usah terburu-buru mencatat. Kalian harus mengerti logika dari setiap transaksi. Ya. Yang kamu catat itu adalah logika di setiap transaksi. Sekarang nomor 5. Dibeli sampo, obat keriting rambut, obat lulur dengan harga 1.200.000. Yuk, nomor 5 ini dimasukkan kemana? Anak-anak? Ya, terus? Terus bagaimana? Ya? Kasnya berkurang, Bu. Ya, betul. Kasnya berkurang. Terus? Bagaimana? Sampo, lulur, itu termasuk perlengkapan apa peralatan ya? Perlengkapan, Bu. Iya, kenapa perlengkapan? Karena akan habis ya, Bu. Iya, karena barang-barang itu adalah cepat habis. Maka disebut perlengkapan. Seperti itu. Ya, jadi tanggal 5 soalnya adalah kas berkurang 1.200.000. Ya, kalau kurang beri kurang ya anak-anak. 1.200.000 seperti ini. Piutang straight, sewa di sini. Oh, ini kelewatan, nggak boleh kelewatan, nanti jumlahnya nggak sama. Lalu
perlengkapannya bertambah 1.200.000, ini straight, semua straight. Ya, nanti pindah ke sana. Terus dijumlah menjadi 36, betul? 5 kurangi 1, 4. 3.204.000 ini strip seperti itu. Nah, oke. Sekarang nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Oh, tidak ada nomor 6. Nomor 7. Nomor 7. Yuk, minta tolong Salva. Salva nomor 7. Mana, Nak? Itu kursi masuk ke peralatan ya? Ya, betul. Terus itu maksudnya dibayar 60% tuh diskon bukan Bu? Atau Bukan. Maksudnya dibayar 60% itu yang cash. Yang cash itu 60%. Ya. Dari harga 2 juta. Berarti yang 40% adalah apa? Dibeli kursi untuk cuci rambut, masuk peralatan, betul. Ya, masuk peralatan, betul. Terus dibayar 60% dari harga 2 juta. Maksudnya uang kas berkurang 60% dari 2 juta, sedangkan yang 40% masuk ke utang. Begitu. Ayo, anak-anak yang lain paham? gimana Bu? Ulang Bu. Bentar, ini karena di HP. Dibeli kursi untuk cuci rambut. Berarti kursi itu kan lebih dari 1 tahun. Jadi dimasukkan ke dalam peralatan. Ya kan? Terus dibayar 60%-nya. 60% kali 2 juta berapa? Tolongin, 60. 1.200.000 Bu. Oh ya, jadi uang kas kan dibayar. Berarti uang kas berkurang. Uang kas berkurang 1.200.000. Lalu peralatan adalah 2 juta. Begini, peralatannya 2 juta, utangnya 800. Ya, utangnya 800. Ini semuanya straight. Bagaimana? Bisa ngikutin anak-anak? Wah, tidak bersuara. Jadi ini 14.300, ini 3 juta, utangnya menjadi 800. Ini 6 juta. Ini 3.200.000. Ini menjadi 3 juta, 2.500.000.
46 dikurangi menjadi 3.400. Ini adalah transaksi nomor 7. Bagaimana? Paham? Paham, Ibu. Ibu, maaf sama mau nanya, itu yang utang 800 dari mana ya, Bu? Tadi beli kursinya yang dibayar kan 60%. Ya, Bu. Makasih, Bu. Berarti 40%-nya utang, ya nak ya? Ya, Bu. Ya, 60%-nya dari harga 2 juta. Berarti 1.200.000 itu dibayar, uang kasnya berkurang, lalu utangnya bertambah, gitu. Ya, nomor 9. Yuk, siapa bisa? Cowoknya ini ada orangnya nggak sih? Fikri? Iya, Bu. Fikri? Nomor Iya, Bu. 9. Nomor 9. Iya. Nomor 8 ini lewatin, Bu. Nomor 8. Iya, Ren. Nomor 8 dulu, Fikri. Iya, Bu. Yuk, bagaimana, nak? Diterima hasil perawatan muka dengan biaya sebesar 3 juta. Diterima hasil. Ya. Kalau ini salon, diterima hasil, berarti disebut apa? Kas, Halo? Bu. Eh? Kas, Bu. Kas. Iya, kas. Terus diimbangi dengan harus ada 2 supaya Modal, Bu. apa? Modal, Bu. Hmm? Modal. Modal. Kenapa masuk modal? Kenapa masuk modal? Karena pemasukan, Bu. Salah, tidak seperti itu, Fikri. Diterima hasil perawatan muka. Ini berarti pendapatan, ya. Jadi tidak boleh pemasukan seperti itu. Pemasukan itu tidak jelas dari mana, ya. Tetapi harus dijelaskan bahwa diterima hasil perawatan muka itu bagi salon adalah pendapatan, ya. Seperti itu. Jadi nomor 8, uang kasnya bertambah 3 juta, ini strip semua, tidak ada transaksi. Lalu modalnya bertambah 3 juta, ditulis di sini pendapatan. Nah, sudah. Lalu dijumlah 3.200.000, 6 juta, 800, aduh tulisannya kok tambah jelek. 800, terus ini 3 juta, ini 17.300. Di sini 3 juta, ini 2.500.000, ini menjadi 6.400. Yo, dari sini dulu berhenti. Ada pertanyaan? Anak-anak? Woi. Saya masih aman, Bu. Iya, silakan tanya. Belum ada, Bu. Oke. Ayo yang lain. Marwa, tanya Marwa. Marwa. Yuk, nggak ada orangnya nih. Adi, tanya Adi. Pada nggak ada orang ya? Miss Bahul.
Miss, Ya, Bu. yuk tanya. Nggak ada, Bu. Yuk, kalau tidak ada nomor 9, kerjakan. Nomor 9, uang kas berkurang bukan, Bu? Ya, betul. Berkurangnya berapa, nak? 500. Itu di bawahnya termasuk di dalamnya. Ya, betul. Uang kas berkurang 500. Ya, betul, Min Bahul. Terus diimbangi dengan apa? Dengan utang, Bu. Utangnya berapa? 500. Wong termasuk di dalamnya bunga kok 75. Utangnya berapa? Yuk yang lain. 75, Bu. Kenapa, Wit? Utangnya 75. Utang 75. Baca. 575. Berapa? 575. Salah. Anak-anak, utang dengan bunga itu beda. Ya, bunga itu adalah balas jasa. Misalnya, Ibu pinjam uang Widi. Wid, pinjam uangnya, Wid. Nah, terus Widi bilang, pakai bunga ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau Ibu pinjam uang Widi 1 juta, bunganya 50.000. Berarti utang Ibu ke Widi berapa? Tetap 1 juta, yang 50 adalah balas jasa. Karena Widi sudah meminjamkan uangnya ke Ibu. Seperti itu. Jadi nomor 9 itu uang kasnya berkurang 500. Tapi utang berkurang 425. Yang 75 termasuk biaya bunga. Biaya bunga itu masuk di kas. Yuk, paham belum? Halo? Oh, jadi nanti pengurangan di kasnya tetap 500.000 ya, Bu? Ya, karena ini kalimatnya, Balkis, kalimatnya dibayar angsuran kredit pada bank sebesar 500, termasuk di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya berarti di angka 500 itu sudah ada bunga. Betul, Ratu? Betul, Ibu. Ya, jadi sekarang kasnya berkurang. Aduh, HP-nya sudah mati lagi. Berkurang 500 di sini. Terus strip semua. Utangnya menjadi utang berkurang 425, modal berkurang 75, diberi keterangan biaya bunga. Ya, seperti itu. Lalu dihitung saldonya, ini menjadi 17.225. Ini 3.000. Ini berapa ya? 375. Ini 6 juta. Ini tetap 3.200.000. Ini 3 juta. Ini 2.500.000. Ini menjadi 5.900. Bagaimana anak-anak? Balance tidak? Halo?
Sibuk apaan sih? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Iya, Ibu. Balance tidak? Iya, Bu. Sekarang nomor 10. Dibilangin, anak-anak nggak usah sibuk mencatat, nanti ibu fotoin. Yang Yang maksud itu modalnya berapa ya, Bu? modalnya berkurang 75. Kurang kelihatan. Dari sini sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Kelihatan, Bu, tapi kasnya kepotong. Lah, bingung ini laptopnya. Udah. Sekarang kamu tulis di buram saja pakai pensil, nanti ibu fotoin. Yang penting setiap transaksi itu kamu tahu ceritanya ini dari mana. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya. Karena kalau saya geser ke sana modalnya kelihatan, kasnya nggak kelihatan. Bingung nih. Ya, begitu ya. Yuk, sekarang nomor 11. Nomor 11. Nomor 10. Nomor 10. Kedatangan saudara yang akan gunting dan semir rambut dengan biaya 450. Yuk, ini termasuk soal logika. Kalau kamu punya salon, lalu saudaramu datang, dia mau gunting rambut. Apakah kamu minta uangnya? Halo? Enggak, Bu. Terus kalau enggak, bagaimana Ratu? Dianggap sebagai apa? Piutang. Salah, tidak boleh masuk piutang. Karena kalau masuk piutang itu sama saja kamu mengharapkan dia bayar. Begitu kan ya? Utang bukan, Bu, itu. Utang pendapatan. Yuk. Tadi Marwan jawab apa? Utang pendapatan, Bu. Bukan. Utang, Bu. Salah. Betul, Sahwa. Betul, privé. Maksudnya dimasukkan ke privé itu maksudnya adalah kalau Sahwa punya salon, terus saudaranya datang mau gunting rambut, nggak mungkin Sahwa bilang mana uangnya. Nah, kan begitu kan ya nak? Nah, karena tidak diminta uangnya, maka tanggal 10 ini dianggap sebagai pengeluaran pribadi. Gitu. Jadi seolah-olah saudaranya ini bayar, tapi dianggap sudah dikeluarkan lagi. Jadi itu disebut privé atau pengeluaran pribadi. Ayo, siapa yang belum paham? Sebelum Ibu catat, kamu harus paham dulu. Halo? Ibu, berarti kalau privé masuknya kemana, Bu? Kalau privé masuknya ke modal. Kemarin sudah dijelaskan, yang masuk ke modal adalah 1, pendapatan, yang kedua adalah biaya, yang ketiga adalah privé. Seperti itu. Jadi, sekarang kasnya berkurang. Kasnya berkurang 450. Kasnya berkurang 450. Ini straight. Ya, tidak ada transaksi, harus di straight, nah, supaya tidak bingung.
Lalu modalnya berkurang 450. Di sini ditulis private. Nah, pokoknya kalau ada uang masuk di modal, berarti harus diberi keterangan. Seperti itu. Sekarang dijumlah. Berapa nih? Waduh, angkanya keriting. 16, 550, berarti 775. Minta tolong dicek, saldo. Saldo harus pakai bolpen merah supaya nggak bingung. 16.775. Ini 3.000. 375. 6.000. $3.200, 3.000, ini 2.500, 5.450. Yuk. Ayo bertanya. Ya. Sekarang nomor 11. Dibayar rekening listrik bulan Februari. Kalau dibayar rekening listrik, apa anak-anak yang berkurang? Kas dulu. Berkurang. Ya, betul. Kasnya berkurang. Ya. Lalu sesudah kas diimbangi dengan Modal. ya, diimbangi dengan modal disebut biaya rekening listrik. Jadi nomor 11 kasnya berkurang 900. Ya, kasnya berkurang 900. Ini straight semua. Nggak nyampe. Lalu modalnya berkurang 900 dengan keterangan biaya rekening listrik. Yuk. Seperti itu. Ya, anak-anak, karena ini papan tulisnya hampir nggak cukup, Ibu yang berikutnya tidak menuliskan jumlahnya, saldonya ya, langsung transaksi ya. Paham belum? Iya, Bu. Nanti catatan kamu di selang satu baris ya, untuk menulis saldo, karena waktunya sudah hampir habis. Sekarang tanggal 12. Tanggal 12 apa keterangannya, Nak? Dibeli Kas sama ya. perlengkapan, Bu. Kas sama apa? Perlengkapan. Ya, betul. Dibeli seperangkat obat perawatan. Obat perawatan itu umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi kasnya berkurang 2.100.000. Perlengkapannya bertambah 2.100.000. Yang lainnya straight. Seperti ini. Yuk, nomor 14. Bu, maaf, kameranya bisa ke bawahin nggak, Bu? Ya,
Begini? Oke. Ya Bu, sudah. Nah, sekarang nomor 14. Kas sama peralatan yang Betul, sebentar. Dibeli peralatan salon 3 juta masih dibayar 70%. Berarti sama apa lagi satunya? Kas, peralatan, satunya adalah Itu ya Bu. apa? Utang. Iya, benar, utang. Jadi nomor 14, ini Ibu selang ya, Nak ya? Kamu jangan dipepetin, nanti saldonya nggak ada. Ini harus ada saldo, tempat untuk saldo. Nah, nomor 14, 70% dari 3 juta berapa? 2.100.000 Bu. Berapa? 2.100.000. Iya, terima kasih. Jadi 2.100.000, kasnya berkurang. Lalu peralatannya bertambah 3 juta. Utangnya 900 ya. Jadi ini disisain tempat untuk saldo ya, Nak. Nah, nih. Jadi nomor 14 perubahannya kas berkurang untuk membeli peralatan, peralatannya bertambah dan utangnya bertambah. Seperti itu. Terus diberi saldo di sini. Ya, ini tidak ada transaksi, ini tidak ada transaksi. Jadi saldonya berapa nih? Bisa kan ya ngitung? Yuk. Sekarang nomor 15. Nomor 15. Yuk. Kekurangan biaya rias itu piutang bukan? Jadi begini, dibayar kekurangan biaya rias pengantin. Maksudnya si pemilik salon menerima, berarti si pemilik salon menerima kekurangan biaya rias pengantin. Jadi apa tadi? Halo? Ya, betul Talita. Piutang. Jadi, nomor 15, ini untuk saldo ya. Ini untuk saldo. Jadi, nomor 15, kasnya bertambah 1 juta. Piutangnya berkurang 1 juta. Ini nomor 15. Lalu di garis merah lagi. Yuk. Nomor 16. Diterima pembayaran dari kekurangan perawatan rambut tertanggal 3. Yuk, tanggal 3. Dicari berapa? Kasnya bertambah 1 juta. Ya, kasnya bertambah. Terus bagaimana Talita? Modal. Jangan modal dong. Jangan modal. Piutangnya berkurang. Iya, betul. Betul Talita. Jadi diterima pembayaran dari kekurangan perawatan rambut tanggal 3. Tanggal 3 di situ kan ada perawatan 1.300.000 ya. Utangnya ya, piutangnya ya, Nak ya. Kelihatan kan ini? Nggak kelihatan? Yuk, nih dari sini 1.300.000.
Nah, jadi tanggal 16 diterima pembayaran. Berarti uang kasnya bertambah 1.300.000, piutangnya berkurang 1.300.000. Seperti itu. Ya, seperti itu. Sudah semua. Jadi tugas kalian, ya waktu Ibu habis. Tugas kalian persamaan dasar ini selesaikan. Ya, selesaikan. Nanti di sini ada saldo. Di sini ada saldo, nggak kelihatan ya. Di sini ada saldo, terus sampai modal diselesaikan. Sesudah itu kalian buat laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Ibu sudah kirim PPT-nya. Betul kan ya, Nak? Halo? Betul, Ibu, udah dikirim. Iya. Jadi, selesaikan persamaan dasar ini, lalu difoto. Buat laporan laba ruginya, difoto. Laporan laba rugi, kamu melihatnya dari sini, Nak. Nih. Pendapatan ditambah dikurangi biaya gitu ya. Lihat rumus dari yang Ibu berikan ya. Jadi tugas yang Ibu berikan itu kamu jangan takut salah atau benar. Yang penting kerjakan dulu. Ya, kalau kamu mengerjakan, itu berarti kamu ada usaha untuk belajar. Ngerti maksud Ibu? Halo? Ngerti, Bu. Ya, waktunya sudah lebih. Baik, Ibu akhiri. Ibu absen berdasarkan dari screenshot. Ya, Ibu akhiri dulu, nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu fotoin. Oke. Tadi yang laba ruginya gimana, Bu? Laba ruginya itu melihat di PPT Ibu. Caranya melihat dari keterangan. Dari keterangan itu, Feb, laba rugi rumusnya kan hanya pendapatan dikurangi semua biaya. Betul, Febi? Ya, tadi yang tanya Febi ya? Salma. Oh, Salma. Sorry, lihatnya. Salma, caranya pendapatan itu ada ada dua pendapatan ditambah, dikurangi dengan biaya. Gitu. Jadi kamu lihat PPT yang Ibu sudah kirim ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya. Yang sudah Ibu kirim, kerjakan. Nah, baru nanti Ibu lihat nilai. Berarti yang belajar siapa, yang tidak saya. Oke. Sudah lebih 5 menit. Tidak buka video nggak apa-apa. Karena takut pelajaran lain menunggu. Langsung Ibu screenshot ya. Aduh. Jadi sekali lagi, karena ini akuntansi, Ibu membutuhkan waktu yang banyak. Jadi kalau sudah waktunya kalian tidak gabung, Ibu